Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ini, ada pilihan-pilihan yang mudah. Namun ada pula pilihan yang membuat hati terasa terbelah. Bukan karena kita tidak tahu mana yang benar, tapi karena keduanya sama-sama kita cintai. Bayangkan, jika suatu hari Anda harus memilih antara wanita yang melahirkan Anda, yang mengorbankan hidupnya tanpa syarat, dan wanita yang Anda nikahi, yang Anda janjikan cinta seumur hidup. Mana yang Anda pilih? Malam ini bukan sekadar cerita. Ini adalah cermin yang mungkin sedang Anda alami tanpa Anda sadari. Mari kita masuk ke dalam kisah yang sunyi, namun penuh luka. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar banyak orang yang terinspirasi dari cerita ini. Ahmad bukanlah anak dari keluarga berada. Ia lahir dari kesederhanaan, di sebuah rumah kecil berdinding papan, yang bahkan ketika hujan turun, suara tetesannya terdengar jelas di dalam. Sejak kecil, Ahmad sudah memahami bahwa hidupnya tidak akan mudah. Ayahnya meninggal saat ia masih sangat kecil, meninggalkan ibunya, seorang wanita sederhana, yang bahkan tidak sempat menangis lama, karena hidup tidak memberi waktu untuk berduka. Ibunya bangun sebelum subuh, menyiapkan dagangan, memikul keranjang sayur, berjalan dari gang ke gang. Kadang pulang dengan sisa dagangan, kadang pulang tanpa hasil. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, senyumnya di depan Ahmad. Ahmad harus jadi orang baik ya, nak. Itu kalimat yang selalu ia ulang. Ahmad kecil sering pura-pura tidur saat melihat ibunya makan hanya dengan nasi dan garam. Dan sejak saat itu, di dalam hati kecilnya, ia berjanji, suatu hari, aku akan membahagiakan ibu. Tahun demi tahun berlalu, Ahmad tumbuh menjadi pemuda yang lembut. Tidak banyak bicara, tapi penuh rasa hormat. Ia bekerja keras, siang bekerja, malam membantu ibunya. Tak pernah sekalipun ia meninggikan suara. Bahkan ketika lelah, ia tetap tersenyum di hadapan ibunya. Karena baginya, melihat ibunya tenang adalah kebahagiaan terbesar. Hingga suatu hari, takdir mempertemukannya dengan Siti. Pertemuan sederhana, namun meninggalkan kesan mendalam. Siti adalah sosok yang berbeda. Lembut tutur katanya, tenang sikapnya, dan terlihat memiliki pemahaman agama. Ahmad merasa, inilah wanita yang bisa mendampinginya. Dengan penuh harap, ia meminta izin kepada ibunya. Bu, Ahmad ingin menikah. Ibunya tersenyum, meski di dalam hatinya ada sedikit rasa khawatir. Apakah nanti anakku akan berubah? Namun sebagai seorang ibu, ia tidak ingin menghalangi kebahagiaan anaknya. Pernikahan pun berlangsung sederhana, tanpa kemewahan, namun penuh doa. Di awal pernikahan, semuanya terasa indah. Siti tampak menghormati ibu Ahmad, membantu di dapur, berbicara dengan lembut. Ahmad merasa sangat bersyukur. Ia berpikir, ya Allah, Engkau telah menyempurnakan kebahagiaanku. Namun, tak semua yang tampak di awal akan tetap sama selamanya. Perubahan itu datang perlahan, tidak langsung, namun cukup untuk membuat hati mulai gelisah. Dimulai dari hal kecil, Siti mulai sering mengeluh tentang rumah yang sempit, tentang kebiasaan ibu Ahmad, tentang cara hidup yang menurutnya terlalu sederhana. Awalnya, Ahmad mencoba memahami. Mungkin dia hanya butuh waktu. Namun keluhan itu semakin sering. Mas, aku nggak nyaman. Mas, kita nggak punya privasi. Mas, aku capek terus kayak gini. Ahmad diam, menahan semuanya sendiri. Suatu hari, ia mendengar sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Siti berkata pada temannya, aku sebenarnya nggak betah tinggal sama mertua. Kalimat itu sederhana, namun menusuk sangat dalam. Ahmad tidak marah.
Namun hatinya mulai terasa berat. Ia mulai berada di posisi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari demi hari, Ahmad hidup dalam tekanan batin. Di satu sisi, ibunya semakin tua, semakin lemah. Di sisi lain, istrinya semakin sering merasa tidak bahagia. Ahmad mulai kehilangan ketenangan. Ia tidak lagi pulang dengan perasaan ringan. Setiap langkah menuju rumah selalu disertai rasa cemas. Apakah hari ini akan tenang atau kembali ada masalah? Suatu malam, Siti menangis. "Mas, aku juga ingin bahagia. Apa aku salah kalau ingin hidup nyaman?" Ahmad terdiam. Ia ingin memeluk istrinya. Namun bayangan ibunya selalu hadir di benaknya. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di samping ibunya yang tertidur, memperhatikan wajah yang mulai dipenuhi keriput. Tangannya gemetar saat menyentuh tangan ibunya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar lemah. Hari itu menjadi puncak segalanya. Siti tidak lagi menahan perasaannya. Dengan suara yang tegas namun penuh emosi, ia berkata, "Mas, aku sudah tidak kuat. Aku ingin kita hidup berdua saja. Kalau tidak, aku yang pergi." Sunyi. Tidak ada suara. Selain detak jantung Ahmad, ia tidak menyangka bahwa kalimat itu benar-benar akan datang. Ia mencoba bicara, namun kata-kata terasa berat. Malam itu, Ahmad bersujud sangat lama. Air matanya membasahi sajadah. "Ya Allah, jangan Engkau uji aku dengan pilihan seperti ini." Namun, ujian itu tetap harus ia hadapi. Pagi itu terasa berbeda. Ahmad tampak lebih tenang, namun matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Ia menghampiri Siti. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa meninggalkan ibuku." Kalimat itu sederhana, namun penuh makna. Siti terdiam, air matanya jatuh. Namun kali ini, bukan tangisan memohon, melainkan tangisan perpisahan. Ia pergi, tanpa menoleh kembali. Dan sejak saat itu, rumah itu kehilangan satu penghuninya. Hari-hari terasa sunyi, namun di dalam kesunyian itu, ada ketenangan yang perlahan tumbuh. Ahmad kembali fokus merawat ibunya. Menemani, mendengarkan, dan menjaga. Ibunya mungkin tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun ia merasakan bahwa anaknya kini lebih sering diam. Suatu hari, ibunya berkata, "Ahmad, kalau kamu lelah, jangan dipendam sendiri ya, nak." Ahmad tersenyum, meski hatinya masih menyimpan luka. Namun ia yakin bahwa Allah tidak pernah salah dalam menguji. Dan dari ujian itu, ia belajar bahwa cinta harus ditempatkan pada tempatnya. Sahabat Nur Hidayah, kisah ini bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan untuk menghakimi istri, atau mengagungkan satu pihak. Namun ini adalah pengingat bahwa dalam hidup akan ada ujian yang tidak mudah. Dan dalam setiap ujian, kita harus memilih bukan hanya dengan hati, tapi juga dengan iman. Karena ridha Allah ada pada ridha orang tua. Dan rumah tangga akan indah jika dibangun dengan saling memahami. Semoga kita semua dijauhkan dari ujian yang berat seperti ini. Dan jika pun diuji, semoga kita diberi kekuatan untuk tetap berada di jalan yang benar. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tekan tombol like, share dan subscribe, agar banyak orang yang terinspirasi dari cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.